ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Tetap semangat ya hari ini ya. Hari ini Karno tidak sendirian loh, tapi Karno ada teman nih, teman kalian juga. Kalian masih ingat enggak ya? Ya, kita panggil ya. Oke, sini. Sini Kaila. Masih ingat kan? Halo Kaila. Halo teman-teman. Iya, kangen gak sama teman-teman? Kangen. Oh iya, hari ini kita mau sama-sama mengajak teman-teman di rumah untuk memuji nama Tuhan ya, dan untuk belajar firman Tuhan. Kaila kangen gak sekolah minggu lagi di gereja seperti dulu? Kangen, Miss. Oh, pengen ya? Pingin sekolah minggu lagi di sini. Iya, makanya kita doakan ya supaya keadaan membaik. Terus bulan depan atau bulan depannya lagi kita bisa sekolah minggu bareng-bareng ya. Ya, Miss. Tapi saat ini kita mau mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk bersama-sama beribadah dari rumah mereka masing-masing. Ya, tapi kita mau berdoa dulu ya Kaila ya. Yuk, ayo teman-temannya berdoa. Ayo teman-teman kita berdoa. Gitu. Ayo teman-teman kita berdoa. Iya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan Yesus senantiasa berikan untuk saya dan teman-teman semua. Dan saat ini Tuhan, dengan sukacita kami memuji nama Tuhan, memuji kebaikan Tuhan, memuji keagungan Tuhan. Berkatilah dan tolong kami semua di dalam peribadatan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ya. Yuk kita ajak teman-teman untuk bangkit berdiri semua. Kita mau memuji nama Tuhan apa? Kudaki? Iya, kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk. Kita pakai gerakan ya? Ya. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus bersama kita ya Kaila ya. Ya, Miss. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku. Yuk di kanan Yesus saja. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka Yesus ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Yesus saja. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Ya, puji Tuhan. Ya, itu ya tadi ya Kak Kaila ya, bahwa Tuhan Yesus dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Iya, seneng gak? Senang. Iya, punya Tuhan Yesus yang senantiasa bersama kita ya. Iya. Ya, sekarang kita mau mengajak teman-teman di rumah untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Yo, Yesus ku panggil ya. Ya.
biarlah firman Tuhan senantiasa tersimpan dalam hati kita, ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. membimbing, Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, ketemu lagi ya bersama dengan Kak Agung. Kita akan bersama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Tapi kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh dapat kembali lagi Tuhan beribadah baik di rumah kami masing-masing secara online. Dan Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh dapat duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh dapat kami mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik ya. Oke, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Untuk hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 28. Dibuka ya Alkitabnya ya. Matius pasal 28. Lumayan panjang nih ayatnya. Ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nah, ya. Ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nah, nanti Kak Agung akan baca satu persatu ayat dan Kak Agung akan menerangkan ya. Nah, Kak adik-adik menyimak di Alkitabnya masing-masing. Oke? Ya, sebelum kita akan mulai, kemarin seminggu yang lalu kita sudah memperingati hari apa kira-kira? Yang pertama hari Jumat itu ya, ada tanggal merah. Hari apa? Hari Jumat yang lalu. Oh iya, hari kematian, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di mana? Di kayu salib. Nah, kalau Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus siapa? Kita. Dari mana? Dari dosa. Setelah itu, setelah Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga, itu kita peringati hari Minggu ya. Itu sebagai hari apa? Paskah. Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, ya kan, bangkit. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Oke.
Kita akan belajar bersama-sama adik-adik menyimak di Alkitabnya ya. Kak Agung akan membacakan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Stop. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian diturunkan, ya kan? Jasadnya diturunkan, kemudian dikuburkan, ya kan? Kuburan orang di sana di zaman Tuhan Yesus itu di dalam bukit batu terus ditutup. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar bahwa kuburannya itu terbuat dari batu. Batunya gede banget. Kira-kira satu orang cukup nggak? Enggak cukup untuk menggelindingkan menutup batu itu, enggak cukup. Setelah dimasukkan, kemudian batu itu ditutup, ya kan? Nah, pada hari yang ketiga, Maria Magdalena dan Maria yang lain, di situ disebutkan ayat pertama, menengok kubur Yesus. Apa yang terjadi setelah sampai di kuburnya? Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi. Wah, gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ngeri ya. Malaikat Tuhan datang, menggulingkan batu itu, jadi batunya terguling, kubur Yesus terbuka dan malaikat itu duduk di atas batunya. Wajahnya, ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Malaikat itu wajahnya bagaikan kilat. Kira-kira kelihatan nggak kilat? Silo ya. Nah, kalau orang yang di film-film itu kalau lihat malaikat sampai gini ya, karena saking silonya. Nah, apa yang terjadi? Dan penjaga ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Oh ya, ingat kubur Yesus dijaga oleh tentara-tentara. Karena apa? Karena orang-orang Farisi, musuhnya Tuhan Yesus itu nggak mau. Tuhan Yesus itu sudah bilang kalau hari ketiga dia akan bangkit. Tolong itu kuburannya dijaga. Dijaga sama tentara Romawi ya, dijaga. Supaya nanti kalau murid-murid mau mencuri mayatnya, itu enggak bisa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malaikat datang, menggulingkan batu, ya kan? Sampai apa? Penjaga itu ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Dia pingsan ya. Saking takutnya dia pingsan, ya kan? Dia pingsan. Karena apa? Karena melihat dipikirnya apa? Ini apa ini? Oh, terjadi gempa bumi. Terus habis itu setelah gempa bumi, batu terguling, ada malaikat Tuhan. Ada penampakan. Dia takut, ya kan? Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, yaitu kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib. Wah, malaikat berkata sama perempuan yang dua tadi, Maria Magdalena dan Maria yang lain, jangan takut, sebab aku tahu yang kamu cari itu Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria bahwa kamu di sini mencari Yesus. Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Lihatlah ke dalam. Coba kalau nggak percaya, lihatlah ke dalam. Wah, perempuan itu masuk ke dalam, dilihatnya. Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus sudah hilang. Loh, hilangnya dicuri apa bangkit? Iya, malaikat sudah mengatakan bahwa Yesus bangkit. Bangkit artinya apa? Dari kematian, dia bangkit. Hidup, lalu dia bangkit. Bukan hantu ya,
dia bangkit seutuhnya. Nanti cerita selanjutnya akan terjadi penampakan Tuhan Yesus. Nah, ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Malaikat itu bilang kepada Maria, katakanlah kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah mendahului kamu ke mana? Daerah Galilea. Dan di sana nanti kamu dapat melihat Tuhan Yesus. Ya kan? Wah, dia berarti sudah, Tuhan Yesus berarti sudah mau menuju ke Galilea. Kemudian ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu, Maria dan Maria Magdalena, dengan takut dan dengan sukacita. Takut ya, ini gimana nih, bener enggak? Takut, tapi selain takut dia apa? Senang ya, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya, dia senang. Ya, dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Wah, langsung ayo cepat kita pulang. Wah, lari dengan tergesa-gesa dan sukacita. Ayat 9, tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, kaget ya. Waktu dia lari di tengah jalan, tiba-tiba ada Yesus. Kaget. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Kaget, Tuhan Yesus benar-benar hidup loh. Wah, dia kaget, perasaannya kaget, ya kan? Tapi senang, bersukacita, lalu sujud menyembah dia. Makanya ayat yang ke-10 berkata demikian, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke mana? Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi Tuhan Yesus sendiri menyuruh Maria dan Maria Magdalena untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya supaya mereka pergi ke mana? Ya, pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka nanti akan melihat Yesus dan akan berbincang-bincang di Galilea. Langsung Maria dan Maria Magdalena pulang dengan sukacita, dengan hati yang gembira ya ta. Dengan hati yang gembira karena apa? Karena dia sekarang percaya bahwa Yesus benar-benar apa? Iya, benar-benar Tuhan yang sungguh hidup, ya kan? Yang sungguh hidup. Bukan Tuhan yang mati enggak hidup lagi ya. Dia hidup. Ya kan? Ada nanti waktu penampakan ada lubang di tangannya, ya kan? Terus di lambungnya ada lubang juga, ya kan? Kira-kira kalau adik-adik menjadi Maria dan Maria Magdalena ini, gimana perasaannya? Melihat Yesus yang dulu sering berkumpul, mengajar, kemudian mati, sedih ya mati. Hari ketiga bener, tiba-tiba dia hidup. Gimana? Wah, gembira ya, sukacita. Dia sangat bersukacita. Demikian adik-adik juga. Kita sebagai muridnya Yesus bersukacita. Karena apa? Yesus yang kita sembah itu benar-benar apa? Hidup. Ya kan, hidup. Tidak mati terus tidak hidup kembali. Ya kan, berarti kan seperti manusia biasa kalau tidak hidup kembali ya. Tapi Tuhan benar-benar hidup. Jadi kita sungguh berbahagia. Kita sungguh bersukacita karena Yesus mati, bangkit, dia hidup, dan nanti dia akan terangkat ke surga
menyediakan tempat bagi kita. Dan saatnya kita semua, adik-adik di sini, tugasnya menceritakan tentang Yesus kepada siapa? Kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka boleh dapat mengenal Tuhan Yesus. Oke? Ayat hafalan. Ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Yohanes, ya, melanjutkan kemarin. Yohanes 11 ayat 25. Sudah hafal pasti. Pasti sudah hafal karena ini sudah sering sekali dihafalkan. Sudah dibuka Alkitabnya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya. Itu Yohanes 11 ayat 25, dihafalkan ya, dihafalkan di rumah. Nanti seperti biasa bisa dikirim videonya ke YouTube ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Oke. Ya, itu ya ayat hafalan kita hari ini, dihafalkan di rumah supaya minggu depan boleh dapat ditampilkan di YouTube. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar bersama. Kami sungguh bersukacita dan kami sungguh bergembira karena Yesus yang kami sembah benar-benar hidup, benar-benar bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan Tuhan sehingga kami boleh dapat diselamatkan. Dan tolong kami Tuhan supaya kami boleh dapat menceritakannya kembali ke teman-teman kami yang belum percaya kepada Engkau. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.